Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Diana Wulandari, NIM TS 2410017. Saya Nurma Mawati Warohmah, NIM TS 2410018. Saya Rizka Dewi Octavia, TS 2410021. Saya Rita Levinus Setiawan, TS 2410019. Saya Rian Putra Diana, NIM TS 2410020. Materi yang akan kami jelaskan yaitu ada dua. Yang pertama, ruang lingkup geologi rekayasa, khususnya yang berhubungan dengan bangunan teknik sipil atau infrastruktur. Dan yang kedua, ada gambar dan menerangkan bentuk muka bumi. Materi yang pertama yaitu ruang lingkup geologi rekayasa, khususnya berhubungan dengan bangunan teknik sipil atau infrastruktur. Apa sih geologi rekayasa? Geologi rekayasa adalah ilmu geologi yang mempelajari kondisi geologi bumi dan dengan tujuan untuk mendukung perencanaan, desain, dan konstruksi bangunan teknik sipil. Ilmu ini membantu kita memahami karakteristik batuan, tanah, dan struktur geologi agar bangunan yang dibuat aman, stabil, dan tahan lama. Mengapa geologi rekayasa penting untuk teknik sipil? Dalam dunia teknik sipil, memahami kondisi geologi sangat krusial. Bayangkan jika sebuah gedung dibangun di atas tanah yang mudah longsor atau rawan likuifaksi, resikonya sangat besar. Geologi rekayasa membantu mengidentifikasi potensi bahaya seperti longsor, gempa bumi, retakan tanah, hingga kestabilan lereng. Ruang lingkup utama geologi rekayasa yang berkaitan langsung dengan bangunan teknik sipil. A. Pemetaan geologi, menentukan jenis batuan dan struktur geologi di lokasi proyek. Ini penting untuk tahu apakah daerah tersebut aman untuk konstruksi. B. Investasi tanah dan batuan melalui pengeboran, pengujian laboratorium, dan pengamatan lapangan. Geologi dapat mengetahui kekuatan dan kestabilan material di bawah permukaan. C. Analisis stabilitas lereng, khususnya untuk proyek di daerah perbukitan atau pegunungan. Geologi rekayasa menilai kemungkinan terjadinya longsor dan memberikan solusi teknis. D. Evaluasi bahaya geologi seperti zona rawan gempa, patahan aktif, likuifaksi, hingga banjir dan erosi. Ini sangat penting untuk keselamatan jangka panjang struktur. E. Rekomendasi desain fondasi. Dengan memahami karakteristik tanah dan batuan, geologi rekayasa memberikan masukan apakah fondasi harus dangkal atau dalam atau perlu fondasi khusus seperti tiang pacang. F. Pemantauan dan evaluasi pasca konstruksi. Setelah bangunan berdiri, geologi rekayasa juga berperan dalam monitoring deformasi tanah, pergerakan lereng, atau retakan struktur. Penerapan dalam kehidupan nyata. Geologi rekayasa telah berperan besar dalam pembangunan bendungan Jatiluhur, terowongan Cisumdawu, hingga jalan tol Trans Jawa. Misalnya, dalam pembangunan bendungan, analisis geologi digunakan untuk memilih lokasi bendungan dan jenis batuan yang cukup kuat menahan tekanan air. Gambar bentuk muka bumi. Berikut adalah gambar bentuk muka bumi yang sudah kelompok kami gambar. Bentuk muka bumi dibagi menjadi dua bagian, yaitu bentuk muka bumi daratan yang terdiri dari puncak gunung, pegunungan, dataran tinggi, lembah, dan bukit. Sedangkan bentuk muka bumi perairan terdiri dari sungai, danau, pantai, muara, teluk, tanjung, delta, semenanjung, pulau, selat, dan yang terakhir PEANEPA lain. Pengertian bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi adalah karakteristik atau penampilan permukaan bumi yang tidak rata.
dipengaruhi oleh berbagai proses alam seperti tektonik, pelapuka, erosi, dan sedimentasi. Bentuk muka bumi daratan. 1. Puncak gunung adalah bentuknya menonjol ke atas, membentuk mirip kerucut dan tingginya sampai dengan ribuan meter di atas permukaan laut. 2. Pegunungan adalah bentuk muka bumi yang terdiri dari kumpulan beberapa gunung yang saling menyambung jadi satu. Hanya saja bedanya pegunungan ini gunungnya tidak aktif. 3. Bukit adalah bentuk permukaan bumi yang lebih rendah dan memanjang daripada gunung, biasanya terbentuk oleh lipatan atau erosi. 4. Lembah adalah dataran rendah yang berada di sela-sela kaki perbukitan atau pegunungan. Inilah yang disebut dengan lembah. 5. Dataran tinggi adalah dataran ini ukurannya lebih tinggi dan memanjang antara 200 sampai 1200 meteran di atas permukaan laut. 6. Dataran rendah, muka bumi yang ketinggiannya hanya berada di antara 0 sampai 200 meteran di atas permukaan laut. Bentuk muka bumi perairan. 1. Danau, genangan air yang cukup luas biasanya dikelilingi oleh daratan. 2. Sungai aliran air besar yang ada di wilayah daratan. 3. Pantai, daerah berpasir atau batu yang berada di tepi laut atau perairan lain. 4. Laut, daerah perairan yang ukurannya sangat luas. 5. Tanjung, daratan menjorok ke laut. 5. Teluk, laut yang menjorok ke arah daratan. 6. Muara, tempat berakhirnya aliran sungai biasanya di laut. 7. Delta, dataran rendah yang terbentuk di muara sungai, tempat sungai bertemu dengan badan air lain seperti laut atau danau. 8. Semenanjung, bentuk muka bumi daratan yang dikelilingi oleh perairan di 3 sisinya. 9. Selat laut sempit yang diapit 2 pulau. 10. Peneplain, dataran yang terbentuk melalui proses erosi yang lama sehingga menjadi hampir rata dan memiliki relief yang sangat kecil. 10. Pulau, daratan yang dikelilingi oleh air berikut laut maupun danau. Kesimpulan, jadi geologi rekayasa bukan sekedar teori tentang batuan atau tanah, tapi menjadi fondasi utama dalam memastikan setiap bangunan teknik sipil berdiri kokoh dan aman. Tanpa pemahaman geologi yang baik, resiko kerusakan dan bencana bisa meningkatkan drastis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami.